Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may anfusina a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi di live streaming Keraton TV, komunitas Ruqyah Buton TV yang ada di Kota Bau-Bau, disiarkan langsung dari Facebook Keraton Live, dan insya Allah terhubung dengan Keraton TV Facebook YouTube. Sebagai informasi saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang menonton video ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah bergabung dalam grup atau dalam halaman Keraton TV yang tadi saya bagikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah mendukung channel YouTube kami ya. Insyaallah. Yang belum mendukung silakan masuk ke channel YouTube Keraton TV Studio, dan jangan lupa ketik subscribe dan bagikan konten-konten Facebook kami yang ada di YouTube. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat mendapat pahala dakwah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam serta nikmat kesempatan, kesehatan, sampai pada sore ini kita masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah walaupun di tengah pandemi Covid-19 ini. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam acara kita hari ini yaitu mutiara petang atau menyambut petang dengan zikir kepada Allah dan menyambut petang dengan pemahaman ilmu yang syar'i. Maka kesempatan hari ini saya membawakan tema umum, yaitu yang kita akan ambil dari buku yang ditulis oleh Muhammad Husain Yaqub. Ini bukunya. Nah, ini sebagian besar dari buku ini berasal dari ulama terkenal, yaitu Syekh dari ulama terkenal yang menggulung yang selalu istiqomah di dalam dakwah syariah dengan mengutamakan pengobatan medis, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan sebagian besar buku ini beliau yang bersumber dari situ, dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, atau seorang ulama yang insyaallah beliau istiqomah dalam dakwah dengan kesehatan di bidang kesehatan insyaallah. Jadi nanti kita bahas dalam buku ini yang berjudul Berobat kepada Allah. Jadi sangat tepat kalau kita sakit dan kita ditimpa musibah ujian, maka yang paling utama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita penyakit berupa musibah sebagai teguran kepada kita dan ujian bagi orang-orang yang beriman yang sudah istiqomah. Sedangkan musibah bagi orang-orang yang lalai dalam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan musibah. Tujuannya agar supaya kaum muslimin dan muslimat bisa kembali ke jalan Allah yang lurus. Maka kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang buku ini, Berobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita langsung dari sini saja. Dari bab pengobatan ya. Bab pengobatan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, agama Islam merupakan agama rahmat, petunjuk, hikmah dan kemudahan serta menghindarkan kepada kesulitan. Jadi agama Islam itu adalah agama petunjuk, rahmat, hikmah dan kemudahan serta menghindarkan ya kepada kesulitan. Dan merupakan sebagai agama fitrah yang sesuai dengan hati nurani manusia. Itulah Islam. Dengan demikian, karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala kekal, dia mengetahui bahwa manusia tidak menyukai penyakit dan selalu menjauhinya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang kekal, yang abadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hamba yang tidak menyukai penyakitnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada hambanya supaya menghindari dan menjauhi serta menjaga diri sebab datangnya penyakit. Menjaga diri dan menjauhi dari sebab-sebab datangnya penyakit. Di sini peringatan syariat tentang pengobatan penyakit. Peringatan syariat tentang pengobatan dan penyakit. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, minumlah susu sapi dan minyak samin dan hindarilah dagingnya, sebab susu dan minyak saminnya merupakan obat, sedangkan dagingnya merupakan penyakit. Nah, ini hadis sahih, terdapat dalam kitab Mustadrak nomor hadis 8232 dan sahih Al-Jami'i nomor 460. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, apabila seekor lalat hinggap di bejana, lalat itu lalu di bejana seseorang di antara kamu, hendaklah membenamkan lalat itu lalu membuangnya. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap satunya lagi terdapat obat. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3142. Kaum muslimin yang berbahagia, beberapa masalah penting yang kita harus ingat. Jika manusia menderita sakit, yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari. Apakah seharusnya ia berobat dan mencari perantara kesembuhan? Semua pertanyaan ini memerlukan penjelasan. Semua pertanyaan ini memerlukan penjelasan dari syariat yang valid. Sebagai pembukaan, apakah meminum obat dan terapi atau sebagainya termasuk menolak takdir Allah serta menafikan tawakal dan keyakinan kepadanya? Kaum muslimin yang berbahagia, marilah saudaraku yang tercinta, kita simak permasalahan tersebut. Akan dijelaskan dengan tenang dan pelan-pelan merujuk kepada perkataan-perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada pertanyaan, jika manusia menderita sakit, apa yang seharusnya dilakukan? Dan apa yang seharusnya dihindari? Apakah selalu ia berobat dan mencari perantara kesembuhan? Nah, di sini kita jelaskan Poin yang pertama, pengobatan tidak menafikan tawakal. Pengobatan tidak menafikan tawakal. Dari Abu Husamah, dari bapaknya rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat baginda terhadap ruqyah dan obat yang kami lakukan terhadapnya, serta pencegahan terhadap penyakit yang kami hindari darinya? Apakah hal itu menolak takdir? Kemudian Nabi SAW bersabda, hai, hal itu juga termasuk takdir dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah jawaban dari baginda Nabi Muhammad SAW, singkat yang mencakup secara keseluruhan, serta pertanyaan di atas juga lengkap dan menyeluruh, ruqyah ya, dan obat dan pencegahannya. Semua itu adalah termasuk takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya tidak berdosa. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Jadi kita sakit dan ingin berobat, maka silakan berobat. Ya. Berobat hukumnya ibadah. Maka berobatlah dengan pengobatan yang halal, pengobatan yang disyariatkan. Jangan karena sakit yang menderita kita lalu kita berobat dengan hal-hal yang haram. Ya. Ruqyah syariah adalah pengobatan Nabi. Ya, ruqyah syariah adalah salah satu pengobatan Nabi. Yang berikut adalah pengobatan yang menggunakan herbal yang disebut timun nabawi. Ya, ada juga pengobatan melalui melakukan dengan bekam. Itu semua pengobatan Nabi. Dan juga di zaman Nabi SAW ada juga tabib. Maka tabib itu mungkin di dalam zaman sekarang ini disebut dokter. Maka dibolehkan untuk kita berobat. Dan itu tidak menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa qadr, ya, illa qad anzalal shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila." Tidaklah Allah ya menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Diketahuinya oleh orang yang memahaminya dan tidak diketahui pula oleh orang yang jahil. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit, ya itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan obatnya. Ya, maka hanya orang-orang yang tahu maka penyakit ini akan sembuh. Sedangkan kalau orang yang jahil, orang yang tidak tahu, maka ini akan susah disembuhkan. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ketika mensyarah hadis di atas tadi dalam kitab Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar mengatakan bahwa ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menurunkan penyakit, ya. Nabi sampaikan bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Dijelaskan dalam Fathul Bari, kitabnya Ibnu Hajar, ya, merupakan bentuk penyerahan kepada perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan obatnya. Maka kita disuruh untuk menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan penyakit tersebut. Adapun makna dari menurunkan obat kepada manusia yaitu mengajarkan dan mengizinkan kepada mereka untuk berobat. Ini merupakan dalil tentang bolehnya berobat sebab memiliki beberapa manfaat dari berobat tersebut. Kemudian ketahui bahwa sebagian obat tidak diketahui setiap orang. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, diketahuinya oleh orang yang memahaminya dan tidak diketahui pula oleh orang yang jahil. Dan penjelasan di atas semuanya merupakan menjelaskan, ya. Semuanya merupakan menjelaskan tentang usaha-usaha dan usaha-usaha untuk memperoleh kesembuhan, dan tentunya tidak menafikan tawakal kepada Allah. Bagi yang meyakini bahwa semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagian dari takdirnya, ya, kita yakini tentang hal itu. Dan obat itu sendiri pada hakikatnya tidak memiliki pengaruh kesembuhan. Namun dengan kuasa dan takdirnya kita bisa sembuh. Dan kemudian saja, dan mungkin saja bisa terjadi obat berubah menjadi racun, ya, jika Allah kehendaki. Sebagaimana, ya, ditunjukkan oleh hadis riwayat Jabir
dengan izin Allah. Jadilah kesimpulan adalah semua yang terjadi sesuai dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya berobat, tidak menafikan tawakal sebagaimana menghilangkan rasa lapar, ya, dan haus dengan cara makan dan minum. Menghindari sesuatu yang merusak, doa mengharapkan kesehatan dan terhindar dari malapetaka, dan yang lainnya tidaklah menafikan tawakal kepada Allah. Dan termasuk dalam kategori sabdanya, tidak diketahui pula oleh orang yang jahil, yaitu sebagaimana orang yang sakit yang berobat dari penyakitnya kemudian sembuh dan meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan dirinya, kemudian ia ditimpa penyakit itu lagi dan berobat seperti yang keyakinannya yang dahulu, namun tidak juga kunjung sembuh. Nah, ini orang-orang yang ketika berobat ke tempat pengobatan yang tidak sesuai dengan penyakitnya tersebut dan bukan ahli yang obati, maka datang dan sembuh dan tidak sembuh, berulang-berulang seperti itu. Sebabnya adalah tidak memahami atau jahil terhadap ciri-ciri obat. Nah, ini orang tidak tahu. Jadi seperti kita meruqyah juga, kalau di rumah sakit itu sebut resep, ada resepnya sesuai dengan penyakit. Kita meruqyah, kita juga harus mengetahui ciri-ciri pasien ini sakit apa. Apakah dia kena sihir, apakah dia gangguan jin biasa, ataukah dia kena ain, ataukah dia kena penyakit medis, atau trauma jiwanya, atau sihir tafrik, sihir mahabbah. Banyak sihir. Sihir gila. Jadi itu kita harus mendeteksi dan mengetahui hal itu. Kalau kita mengetahui hal itu, maka pasien ini bisa sembuh dengan baik. Tapi kalau praktisi itu tidak mengetahui ciri-ciri seperti itu, maka susah disembuhkan. Susah disembuhkan. Sehingga terkadang dua penyakit memiliki kesamaan. Jadi ada kesamaan dalam dua penyakit. Salah satunya lebih kompleks sehingga obatnya tidak manjur karena resepnya untuk penyakit yang tidak kompleks hingga ia salah menerapkan resep. Nah, ini Dan kadang-kadang keduanya memang memiliki ciri yang sama, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain sehingga obat tersebut tidak efektif, dan disinilah para dokter harus mengakui kelemahannya. Dalam riwayat hadis tentang terapi yang dilakukan Sayyidah Fatimah kepada Nabi SAW yang terluka selama perang Uhud merupakan contoh legitimasi untuk berobat dan mengobati para korban yang luka, serta perintah memakai perisai dalam perang yang kesemuanya itu tidak menafikan terhadap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dicontohkan sendiri oleh manusia yang paling bertawakal kepada Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini juga sangat jelas dijelaskan bahwa Nabi SAW itu terluka ketika berperang. Nabi yang mulia, orang yang selalu bertawakal, orang yang dijaga malaikat, kekasih Allah Subhanahu wa taala, terluka, dirawat oleh putrinya Sayyidah Fatimah, terluka. Maka Nabi anjurkan untuk menggunakan baju perang. Lalu sekarang muncul ada orang-orang yang kebal, yang belajar di pondok pesantren, yang gurunya juga ustaz, bahkan kiai, yang mengajarkan ilmu kebal kaum muslimin dan muslimat. Ingat, ilmu kebal itu bukan dari syariat Islam. Ilmu kebal bukan ilmu yang disyariatkan dalam Islam dan tidak ada dalam Islam. Lalu dari mana? Ilmu kebal itu berasal dari jin, dari bangsa jin yang zalim, dari syaitan bangsa jin. Maka hati-hati kaum muslimin yang beriman dalam pengobatan. Jangan sampai kita menggunakan pengobatan yang tidak syar'i dengan mendatangi ahli tenaga dalam, ahli kebal, ahli pengobatan, tenaga dalam, lalu obati orang yang sakit. Maka ini tidak boleh, sama dengan dukun tersebut. Jadi kaum muslimin dan muslimat, hati-hati masalah ini. Jangan memikirkan bahwa karena ini orang lari dari pesantren, ustadz, rajin ibadah, rajin berbaik, tetapi berbaik dia orangnya baik akhlaknya, tapi dia punya ilmu kebal,
hanya belajar di pondok pesantren, maka ini ditolak semuanya. Tidak ada ilmu kebal dalam Islam. Nabi SAW, seorang nabi, pakai rompi besi, bahkan terluka. Para sahabat banyak mati yang dibunuh. Lalu bagaimana umat kita zaman sekarang ini pakai ilmu kebal dan mengatasnamakan syariat Islam? Maka ini tertolak kaum muslimin dan muslimat. Dalam riwayat hadis tentang terapi yang dilakukan Syaidah Fatimah ini yang tadi kita baca, bahwa ternyata Nabi juga luka dalam perang Uhud, maka ya, hukumnya berobat itu diwajibkan ketika kita luka. Jangan cuma bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ikuti dengan pengobatan, berobat. Jangan cuma berdoa saja, tapi kita harus mencari pengobatan. Ya, dalam riwayat lain mengatakan bahwa ketika obat itu kena kepada sasaran penyakit, maka penyakitnya akan sembuh. Tapi kalau belum, maka belum. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, beberapa hadis sahih telah menyebutkan tentang perintah untuk berobat, dan ia tidaklah menafikan tawakal. Sebagaimana kita menghindari suatu baik untuk lapar dan haus maupun panas dan dingin. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid itu kecuali dengan mengambil sarana dan prasarana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam syariatnya. Untuk mengabaikannya bisa merusak tawakal. Sebagaimana ya mengabaikan perintah dan hikmahnya. Sekiranya seorang mengabaikan sarana dan prasarana itu, beranggapan hal itu lebih sempurna tawakalnya, maka ketahuilah bahwa kelemahan diri menjaga perintah atau menafikan tawakal, dan hakikatnya merupakan menggantungkan diri hati kita kepadanya supaya mendapatkan kebaikan agama dan dunianya. Adapun menghindari dari malapetaka terhadap agama, menghindari malapetaka terhadap agama dan dunianya, tentunya diikuti dengan mengambil sarana dan prasarana. Ya, jika tidak menghindarkannya, tentunya akan mengakibatkan perintah syariat dan hikmahnya. Ya, jadi janganlah seorang hamba menjadikan kelemahan sebagai tawakal, serta menjadikan tawakalnya sebagai kelemahan dirinya. Ya, kaum muslimin yang berbahagia, adapun terhadap orang-orang yang mengingkari berobat, seraya mengatakan bahwa kesembuhan telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berobat tidak berguna, dan begitu pula penyakit juga ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tiada seorang pun yang bisa menolak atau menghindarinya. Pernyataan ini telah disinggung oleh orang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Adapun para sahabat, mereka tidak akan pernah bertanya hal-hal seperti ini, sebab mereka adalah orang yang paling mengerti hukum Allah, hikmah dan sifatnya. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat, jelas dan padat, dengan mengatakan bahwa obat-obatan, ruqyah dan pencegahan merupakan sebagian dari takdir Allah. Tidak ada yang terlepas dari takdirnya kecil-kecil apapun. Ya, sebagai contoh adalah menolak takdir lapar, haus, panas dan dingin dengan bandingannya masing-masing. Dan juga seperti menolak takdir musuh dengan jihad melawannya. Semua itu adalah takdir Allah, subjek dan perbuatan. Dan juga kaum muslimin dan muslimat bisa dikatakan kepada si penanya tadi, ya. Jadi Anda tidak wajib melakukan usaha apapun yang bisa menjadikan manfaat atau menolak malapetaka, sebab jika manfaat dan malapetaka telah ditakdirkan, maka wajib adanya. Sebaliknya, jika tidak ditakdirkan, maka tidak akan ada pernah terwujud, atau wujudnya tentunya hal ini akan merusak pilar agama dan dunia, serta hancurnya kehidupan. Jadi hukum berobat itu boleh. Silakan kita berobat ketika sakit. Berobat dengan pengobatan medis maupun non medis. Non medis yang saya maksud adalah ruqyah syariah, bukan ruqyah syirkiyah atau mendatangkan tukang-tukang dukun, paranormal, orang yang tidak normal, orang-orang yang tidak pintar, lalu percaya kepada mereka, ambil obat daripada mereka. Maka inilah kezaliman yang sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat, jauhi perbuatan tersebut, karena kita akan jatuh dalam kesyirikan. Kesimpulan, bahwa tercapainya kesembuhan dengan obat sesungguhnya seperti menolak lapar,
ya, bahwa tercapainya kesembuhan dengan obat sesungguhnya seperti menolak lapar dengan cara makan dan haus dengan minum. Tentunya hal tersebut pada umumnya memiliki pengaruh dan kadang-kadang juga tidak efektif karena suatu halangan tertentu. Wallahu alam. Kemudian untuk lebih menenangkan hatimu, marilah kita simak ya bab berikut, yaitu pengobatan Nabi. Nah, ini ya. Tadi kita masuk di obat, pengobatan. Sekarang kita masuk ke poin berikut adalah pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tentang obat. Ya, jadi hukum berobat itu boleh. Ya, jangan tapi sudah sakit nih, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar saja. Iya, enggak usah berobat, enggak usah meruqyah. Menunggu saja nanti kita dimatikan. Kaum muslimin yang berbahagia, itu sama saja kita menolak takdir Allah untuk sembuh. Ya, di sini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita harus berobat. Nabi SAW yang menganjurkan untuk kita berobat. Maka kita harus berobat. Ya, jangan kita mengatakan sudah, menunggu. Yang penting kaum muslimin dan muslimat, dalam pengobatan tersebut tidak ada unsur kesyirikan. Tidak ada unsur kesyirikan. Maka itu tidak masalah di obat. Ya, meruqyah, ya silakan. Kalau penyakit medis tidak terdeteksi medis, tidak bisa dilihat medis, maka berobatlah dengan ruqyah. Ya, karena ruqyah itu dibolehkan dalam Islam. Bahkan ruqyah itu sangat dianjurkan bagi pengobatan non medis. Iya, walaupun medis juga bisa disembuhkan dengan ruqyah. Karena ruqyah itu adalah pengobatan Al-Qur'an yang dibacakan oleh para peruqyah kepada orang yang sedang sakit. Kaum muslim yang berbahagia, teman-teman Facebook yang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada poin yang berikut adalah pengobatan Nabi. Pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslim yang berbahagia, saudaraku tercinta, ketahuilah bahwa nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita adalah agama Islam. Dan nikmat yang paling besar yang terdapat dalam agama Islam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada kita, menjadikannya dia sebagai umatnya, menjadikan kita sebagai umatnya. Kaum muslimin yang berbahagia, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang paling terbesar berikut adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Anda sekalian, saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai manusia biasa layaknya kita, menderita layaknya manusia lainnya, dan pada diri beliau terdapat contoh dan panutan yang sempurna. Sangat jelas Nabi itu seperti orang biasa, fisiknya orang biasa. Nabi juga rasa lapar, rasa ngantuk, capek, luka, sembuh, sakit. Maka kenapa sekarang ini muncul orang yang bisa kebal, yang tidak bisa ditebas pedang? Maka ini subhanallah, ini dari syaitan laknatullah alaihi. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kekasihnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderita sakit semasa hidupnya berkali-kali, kemudian berobat. Dan sebagai seorang suami dan bapak serta sahabat, beliau mengobati dan menasihati. Marilah kita simak bersama sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang dari Anas radhiyallahu an, bahwasannya ia ditanya tentang upah bekam. Kemudian Rasulullah SAW berbekam. Beliau dibekam oleh Abu Taibah, kemudian memberinya 2 sya makanan dan berbicara kepada tuannya, kemudian diringankan bebannya. Kemudian beliau bersabda, in afdola ma tadau, in afdola ma tadau yaktum bihil hijama. Pengobatan yang paling utama yang kalian lakukan adalah bekam. Riwayat hadis Bukhari, hadis nomor 5371. Kaum muslim yang berbahagia, pada zaman sekarang bekam sangat populer. Bekam sangat terkenal, orang sudah mengetahui bekam.
para dokter modern telah kembali mengadopsinya sebagai pengobatan alternatif setelah bertahun-tahun lamanya meninggalkannya. Mereka juga mengakui di dalam bekam terdapat obat yang tidak dimiliki pengobatan lainnya. Ini merupakan salah satu mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari Abu Qabsyah Al-Anmari rahimullah radhiyallahu an, ya. Ibnu Katsir berkata, iya, Abu Qabsyah meriwayatkan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda, berbekam di kepala dan di antara kedua pundaknya seraya bersabda, ya, barang siapa, ya, Nabi sementara dibekam, barang siapa yang mengalir darahnya, ya, berkat bekam, niscaya itu tidak membahayakan untuk berobat. Ini anjuran untuk kita berbekam. Ya, Sahih Al-Jami nomor hadis 4926. Yang ketiga dari Abu Sa'id, ya, radhiyallahu an, bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW kemudian berkata, wahai Muhammad, apakah kamu sakit? Beliau menjawab, benar. Lalu Jibril membaca, Bismillahi arqik min kulli syai'in yudik min syarri kulli nafsin au ainin hasidillah yasfika bismillahi arqik. Ini doa sangat dianjurkan untuk kita hafal dan kita baca ketika sakit, dan kita baca ketika mengobati mendatangi orang yang sedang sakit. Doa Jibril, namanya doa Jibril. Jibril membacakan doa ini ketika Nabi SAW, terutama para peruqyah, ya, harus menghafal doa ini. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yudik min syarri kulli nafsin au ain hasid yasfika bismillahi arqiq. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyamu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejelekan setiap jiwa atau mata orang yang dengki. Ain, Allah semata, ya, yang menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyamu. Ini, ya, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yudik min syarri kulli nafsin au ain hasid yasfika bismillahi arqiq. Ya, nomor hadis 2186, hadis riwayat Muslim. Yang berikut dari hadis dari Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia berkata, apabila Nabi, ya, merasa sakit, maka malaikat Jibril meruqyahnya seraya mengucapkan bismillahi, ya, bismillahi wa min kulli da'in. Nah, ini bismillahi yubrik wa min kulli da'in syafik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli di ain, wa syarri kulli di ain. Ini juga doa yang hampir mirip, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Inilah obat yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu ruqyah. Jadi yang dimaksudkan adalah doa dan mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengandung permohonan dengan nama-nama Allah. Dan apabila seorang hamba mendapatkan berkah dari nama yang agung ini, maka ia akan sembuh dari segala macam penyakit. Yang berikut dari Aisyah juga radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW meniupkan kepada dirinya ketika sakit yang membawanya wafat, ya, dirinya, ya, Nabi SAW meniupkan kepada dirinya ketika sakit yang membawanya wafat, ya. Nabi membaca dan meniupkan kepada badan sendiri, ya, di saat Nabi sakit, dan sakit itu membawa Nabi SAW untuk wafat dan meninggal. Itu namanya, ya, mu'awizat, ya, al-mu'awizat, ya. Al-mu'awizat itu
Nabi SAW baca ketika sakitnya makin bertambah parah, ya. Dan ulangi kaum muslimin yang berbahagia. Jadi Nabi SAW menyuruh Aisyah, ya, radhiyallahu anha, untuk membacakan Al-Mu'awwizat, ya, ketika Nabi punya sakit makin parah. Lalu meniupkan kepadanya, ya, ditiup kepada Nabi SAW. Seperti itu pula, dan aku pun mengusapnya, ya, tangannya sendiri kepada badannya Nabi SAW, sebab berkah tangannya, ya, lebih dari siapapun. Subhanallah. Al-Bukhari nomor 5403. Dan inilah obat yang ketiga, yaitu seperti yang dilakukan Nabi SAW berupa bacaan Al-Quran. Di dalamnya mengandung obat dari segala macam penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini yang ayat yang sering kita baca ketika meruqyah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidudz zalimina illa khasira. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Yang berikut yang keenam, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada al-hajam, ahli bekam, dan beliau memasukkan saud melalui hidungnya. Jadi bekam itu tidak apa-apa, ya. Orang yang ahli bekam boleh memasangkan upah, ya, meminta upah, dan bisa juga, ya, bekam sambil memasang target upah berapa, itu memasang tarif, ya, memasang tarif kepada pasien yang dibekam, itu sangat dibolehkan. Dan berikut ini adalah pengobatan yang keempat, ya, ala Nabi, yang dilakukan Nabi SAW, bahwa beliau masukkan obat ke dalam hidungnya, yaitu masukkan saud, yang akan kami jelaskan kemudian, ya. Pengobatan yang selain itu di atas kebanyakan tidak valid, ya. Pengobatan yang selain di atas yang tadi saya bahas itu kebanyakan tidak valid, ya. Kebenarannya baik pengobatannya pada diri beliau sendiri maupun kepada orang lain, ya. Dari pengobatan, ya, yang sebenarnya adalah pengobatan, ya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan insya Allah akan, ya, dijelaskan dalam poin yang berikut, yaitu Apotik Nabawiyah, berisi beberapa sifat nasihat yang lebih banyak dari ini, dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan berikut, ya, di live streaming berikut, yaitu tentang pengobatan Nabi SAW kepada orang yang sakit. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain, ya, di live streaming yang lain, insyaallah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat, dan bisa menjadi bahan atau ilmu tentang, ya, hukum-hukum berobat, ya, dalam Islam, dan juga pengobatan mana yang paling terbaik yang diajarkan Nabi SAW. Kita bisa menggunakan itu dalam penyembuhan penyakit medis maupun non medis, yaitu ruqyah syar'iyyah, bekam, dan mungkin bisa menggunakan herbal, dan juga bisa mendatangi dokter atau rumah sakit untuk berobat. Ingat, berobat hukumnya ibadah, maka berobatlah dengan yang halal, jangan berobat dengan yang haram. Jauhi perdukunan, jauhi paranormal yang tidak normal, jauhi orang-orang pintar yang tidak pintar. Insya Allah kita jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan tauhid kita, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah kita akan mendapat jalan yang terbaik. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang Allah luruskan kepada kita, dan kita akan mendapat jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan sembuh insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kaum muslimin yang berbahagia yang masih menonton live streaming ini. Nanti kita live streaming lagi di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, teman-teman Facebook, dan untuk keluarga semuanya. Jangan lupa video ini di-share nanti ketika saya upload YouTube-nya. Jadi setelah live streaming ini saya akan langsung membuat video YouTube-nya, di-upload ke YouTube, dan akan dibagi kepada teman-teman di Facebook, dan bisa mendukung channel YouTube kami. Apa yang Anda lakukan dengan cara menekan tombol subscribe dan membagikan video ini, Anda juga mendapat pahala dakwah dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala, yang kami programkan melalui program
syiar dakwah tauhid, ruqyah syariah, dan ilmu-ilmu yang lain yang sering saya jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang kemarin, dan insya Allah akan dijelaskan pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya terlepas dari segala itu. Saya ucapkan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.